Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nusantara yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah, karena sepertinya agenda demonstrasi besok itu tidak akan terjadi karena terjadi dua perpecahan di antara BEM. Ada BEM yang mengatasnamakan BEM Nusantara dan ada BEM seluruh Indonesia, di mana BEM Nusantara itu menggagalkan aksinya karena dia tahu bahwa aksi itu akan disusupi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, yang masih ngotot-ngotot ini adalah sahabat-sahabat kita, adik-adik kita dari BEM seluruh Indonesia yang masih tetap berusaha untuk mau turun aksi besok. Kita tidak tahu apa yang melatar belakang itu, padahal mereka sudah paham betul bahwa kemungkinan besar akan ada penyusup yang masuk di barisan secara sembunyi-sembunyi untuk memanfaatkan momentum yang memang sudah lama mereka rencanakan, yakni bagaimana pemerintahan Jokowi dirongrong, bagaimana pemerintahan Jokowi didelegitimasi, dianggap sebagai pemerintah yang paling buruk sepanjang ada Pak Presiden di Indonesia, sehingga bisa saja demonstrasi yang dilakukan adik-adik besok itu mereka akan tunggangi. Apalagi dari indikasi-indikasi banyaknya meme-meme yang beredar soal yang berbunyi turunkan Jokowi, itu salah satu indikasi yang sangat kuat. Belum lagi misalnya Babe Aldo yang bicara di media sosial yang juga memberikan informasi ke kita semua bagaimana keluar-keluar di media sosial mendorong orang untuk ikut bergabung dalam aksi tersebut. Nah, tentu ini menjadi warning buat adik-adik, sehingga kalau saya urungkan saja niatnya ikuti BEM Nusantara, saya kira itu tidak akan mengurangi elegansi adik-adik mahasiswa sebagai kaum intelektual, sebagai kontrol sosial, sebagai kekuatan moral. Justru itu akan menambah kepercayaan masyarakat kepada mahasiswa bahwa ternyata mahasiswa ini sudah bisa berpikir jernih, sudah bisa berpikir ideal, mana yang harus didengar dan mana yang perlu dilakukan analisa yang lebih dalam. Karena itu adik-adik mahasiswa yang saya hormati dimanapun berada, karena boleh jadi seruang aksi ini menyeluruh ke seluruh Indonesia, saya berharap peran mahasiswa itu lebih dikedepankan pada isu-isu real di masyarakat. Jangan pernah bermain di permukaan, terkecuali memang ada isu nasional yang memang betul-betul dianggap berdasarkan kajian yang sangat matang bahwa itu merugikan rakyat Indonesia sebagaimana yang terjadi di tahun 98. Karena apa? Isu yang ada di permukaan itu terlalu rentan dimasuki oleh para politisi, terlalu rentan dimasuki oleh para pengusaha yang memiliki kepentingan ingin mencengkram badan-badan usaha yang ada di negara kita. Dan saya kira termasuk erat kaitannya dengan negara-negara yang ada di luar Indonesia ini. Kita tahu sendiri bagaimana pertarungan Amerika dengan Cina
yang ingin masuk ke Indonesia sampai hari ini yang tidak clear. Nah, tentu akan berupaya mencari corong, akan berupaya mencari titik untuk bisa masuk di negara kita. Dan apapun caranya mereka akan lakukan. Nah, boleh jadi salah satunya itu adalah mendompleng pada aksi yang adik-adik rencanakan besok itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu bisa saja terjadi karena operasi intelijen dunia internasional, semua hal memungkinkan untuk dimasuki. Dan itu juga sudah menjadi rahasia umum. Karena itu adik-adik, sekali lagi saya sampaikan, tolong diperbanyak baca buku, diperbanyak lagi belajar soal analisa sosial, belajar soal relasi negara, agama, dan budaya, sehingga adik-adik tidak gampang dibenturkan oleh isu-isu yang sebenarnya sangat dangkal. Artinya kita saya yang tinggal di kampung ini paham betul bahwa isu yang ada hari ini itu adalah lakon oleh para politisi-politisi busuk yang memang sudah sangat lama menaruh dendam terhadap Jokowi. Jadi memang membutuhkan kesadaran yang tinggi, kesadaran yang dalam bagi adik-adik.